Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gayu Nugraha. Di sini dalam tugas studio desain 3, saya mendapatkan redesain panti jompo. Nah, untuk panti jompo sendiri yang saya ambil yaitu panti jompo Rumah Asih Belas Kasih yang berada di daerah Dau. Untuk studi literatur yang saya ambil yaitu dari Wikipedia, garing wiki, garing panti, berita. Yang berarti panti berarti adalah sebutan lain untuk panti jompo dalam bahasa Bali, menunjuk pada wisma dengan fasilitas penunjang yang diperuntukkan bagi orang lanjut usia atau lansia. Panti bereda yang di negara barat disebut dengan retirement home atau old people home or old age home merupakan tempat tinggal bagi lansia yang lebih banyak dipilih karena tempat ini memungkinkan lansia untuk tetap hidup tanpa menggantungkan diri kepada anak ataupun keluarga. Nah, di Asia sendiri termasuk Indonesia, sebagian besar lansia hidup sendiri atau hidup bersama anak. Meskipun demikian, panti bereda tetap ada dengan pengelolaan yang secara umum dipegang oleh pemerintah. Nah, berdasarkan data Badan Statistik BPS pada tahun 2014, tidak diketahui berapa jumlah lansia dari total 20,24 juta lansia atau setara 8,03% penduduk Indonesia yang tinggal di panti jompo. Diketahui sebanyak 42,32% lansia yang tinggal di dalam suatu atau bersama 3 generasi. Kemudian 26,80% lansia yang tinggal bersama keluarga inti dan 17,48% lansia yang tinggal hanya bersama pasangannya sendiri. Hal yang perlu mendapat perhatian ialah lansia yang tinggal sendiri atau rumah tangga tunggal lansia yang ada sebanyak 9,66% yang harus memenuhi semua kebutuhan seperti makanan, kesehatan mereka, dan juga sosial mereka secara mandiri. Nah, untuk membantu aktivitas dan demi keamanan serta kelangsungan hidup rumah tangga tunggal lansia, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain yaitu yang pertama, memberikan pegangan atau handle pada sisi kloset dan bak mandi untuk menghindari jatuh atau terpelesetnya lansia tersebut. Kemudian mengganti toilet jongkok dengan toilet duduk agar lebih memudahkan. Kemudian menempatkan pencahayaan tambahan pada area ruangan. Kemudian yang keempat, menata ulang furnitur sehingga menutup resiko terjadinya kecelakaan serta dapat lebih memenuhi kebutuhan mereka. Yang terakhir, menempatkan penanda khusus misalnya tulisan atau peringatan untuk membantu penemuan lokasi atau menginformasikan suatu kondisi tertentu. Debut dari HTTPS IT Wikipedia. Nah, kemudian untuk aspek umum dari Rumah Sosial Belas Kasih ini, yaitu Rumah Sosial Belas Kasih adalah salah satu karya Ordo Karmel yang ditangani kelola oleh Pengumpulan Dharma Laksana Indonesia Karmelit NGO. Nama Rumah Sosial Belas Kasih diambil dari tema Jubileum khusus tahun 2016, yaitu Allah Berbelas Kasih. Dalam lahan seluas 5.500 meter persegi, terdapat bangunan utama yang digunakan sebagai rumah jompo bagi para lansia, miskin, dan terlantar yang diasuh oleh para suster PPYK. Dalam konteks tersebut, terdapat juga beberapa kamar berupa pondok-pondok yang dapat digunakan untuk retreat pribadi maupun kelompok kecil. Kemudian tersedia juga beberapa fasilitas pendukung seperti Gua Maria, Patung Beta, Jalan Salib, pendopo, taman yang indah, serta rumah etnik Cina dan Jawa. Rumah Sosial Belas Kasih menghadap ke arah Pegunungan Kawi yang membentang dari selatan ke utara dengan ujungnya Gunung Penderman yang indah. Kemudian hawanya juga sejuk dan juga segar, sehingga dapat mendukung suasana untuk retreat atau menyepi. Nah, untuk letak spesifiknya Panti Jompo ini berada di alamat Karangapel, Karangwidoro, Kecamatan Dau, Malang, Jawa Timur 65151. Nah, untuk batasan tapak bangunan yaitu arah utara ada kebun, kemudian arah timur ada pepohonan,
kebun dan juga beberapa kuliner. Kemudian di bagian baratnya ada perkebunan dan juga lapangan desa Petung Sewu. Nah, berada di sebelah sini. Kemudian di selatannya ada rest area Petung Sewu. Yang rest area ini masih dalam proses pembangunan. Nah, kemudian untuk dinah tapaknya dari dinah tapak seperti ini dianimasikan. Kemudian untuk yang redesainnya saya ambil bagian ini sebagai asramanya itu. Nah, di sini juga terdapat nomor-nomor untuk keterangan nama, keterangan ruangan. Untuk yang pertama ada ruang tidur, kemudian ruang tamu, kemudian ruang makan. Selanjutnya ada dapur, ruang bersantai, ruang belajar, dan juga ada gudang. Nah, berfungsi tiap ruang yaitu tempat tidur, tempat untuk lansia beristirahat. Kemudian ada ruang tamu, tempat pertemuan dengan para tamu atau sebagai menyapa tamu. Kemudian ada ruang makan sebagai tempat berkumpulnya saat makan. Kemudian ada dapur untuk masak para petugas sebagai melaksanakan tugasnya dalam melayani para lansia. Kemudian ada ruang bersantai. Ruang ini juga untuk bersantai para lansia juga. Kemudian ada ruang belajar. Ruang ini digunakan untuk lansia menambah ilmu mereka dan mulai dari keagamaan atau keseharian mereka. Dan yang terakhir ada gudang untuk tempat menyimpan barang. Nah, konsep makro. Nah, konsep makro ini yang saya ambil yaitu konsep yang akan diterapkan dalam desain yaitu modern minimalis. Konsep ini dipilih karena untuk bisa mengefektifkan dan mengefisienkan space dan kegunaannya, sehingga meskipun ruangan sempit akan tetapi masih bisa digunakan untuk menunjang aktivitas mereka. Tanya itu, konsep ini juga menyediakan ruangan dan benda-benda seperti furnitur pada panti jompo ini, sehingga konsep ini dapat mencapai target yang kita inginkan. Untuk konsep makro dari penggawaan sendiri, konsep penggawaan yang akan diterapkan pada panti jompo ini menggunakan penggawaan alami dengan memanfaatkan udara di daerah panti jompo yang notabene berawan dingin, sehingga udara yang masuk bisa menunjang kesehatan mereka. Tapi pada bagian tertentu diberikan air cooler pada beberapa ruangan untuk mengatasi panas saat musim kemarau dan juga diberikan kipas angin yang nempel pada atap. Nah, kemudian untuk konsep makro dari pencahayaan sendiri yaitu konsep pencahayaan diterapkan yaitu 50/50 pada siang dan malam hari. Karena untuk siang hari dan atau saat matahari masih muncul pada permukaan bumi, maka panti jompo bersinar-sinari dengan semestinya. Apalagi untuk panti jompo ini setelah redesain memiliki banyak jendela kaca agar bisa masuknya cahaya matahari ke dalam ruangan. Kemudian jendela lampu untuk mengarah ke bawah dipasang pada area plafon ruangan, di mana lampu ini bersembunyi pada plafon yang sudah diberikan space untuk downlight ini. Nah, untuk penampilan sendiri, penampilan pertama mengenai warna, diterapkan pada ruangan, konsep warna yang diterapkan warna pastel menjadi daya tarik sendiri. Puncaknya itu kemudian konsep bahan dasar dari lantai yaitu menggunakan lantai kayu parket ya. Dengan kayu parket ini memiliki manfaat tersendiri sebagai estetika pada ruangan. Tanya itu kayu parket juga bermanfaat bagi kesehatan, contohnya dengan bahan kayu merbau. Dengan kayu ini maka suplai ion negatif akan mengalir di dalam ruangan. Nah, untuk selanjutnya konsep mikro. Pada bagian dinding menggunakan bahan dasar batu bata dengan bata merah memiliki kekedapan suara yang cukup kuat. Kemudian dilapisi dengan plester semen kasar dan acian ya. Setelah itu dibalut dengan semen putih atau pelamir dan finishing dengan cat dinding. Tapi tak hanya itu, pada area interior ruangan dindingnya itu di finishing dengan menggunakan wallpaper dinding agar terkesan lebih menarik dan lebih bagus. Kemudian untuk lantai sendiri, pada lantai menggunakan paket kayu merbau berwarna coklat yang bisa menambah estetika pada ruangan, kenyamanan dan kehangatan bagi pengguna. Kemudian selanjutnya untuk pencahayaan sendiri, cahaya buatan yang dikonsep pada panti jompo ini menggunakan downlight yang memiliki konsep menyembunyikan lampu pada plafon, sehingga
Lampu tidak terlihat menonjol, akan tetapi masih bisa menerangi ruangan dengan pencahayaan yang general. Kemudian menggunakan lampu sorot untuk lukisan atau foto yang menempel pada dinding untuk menambah estetika. Untuk plafon sendiri, menggunakan bahan gypsum dan menggunakan gaya geometri menunjukkan bagian sisi, sudut atau sebaliknya dengan menunjukkan tengah plafon dalam keadaan kurang lebih 5-10 cm untuk menambahkan lampu strip agar bisa menambahkan estetika. Tapi untuk pengaplikasiannya plafonnya ini menggunakan warna seperti kayu. Jadi terlihat seperti kayu agar menambah juga estetika dalam ruangan. Dan selanjutnya yaitu tina alternatif. Nah, ini tina alternatif satu yang saya buat menghapus gudang dan menggeser ruangan. Kemudian ini alternatif 2, menambahkan ruang tamu pada area depan, menggesernya yang sebelumnya berada sejajar dengan ruang-ruang lainnya. Kemudian alternatif 3 sudah hampir sama dengan alternatif 2, cuman ada beberapa perbedaan dari interior kamar. Nah, jadi untuk Dina redesign ini saya mengambil alternatif 3, yang gambarnya seperti ini, dan juga penataan detail furniturnya seperti ini. Untuk pola lantainya seperti ini, dan juga plafonnya. Kemudian untuk potongannya, saya ambil potongan A, B, B. Hasilnya seperti ini untuk potongan AA, dari taman sampai dengan ruang tamu. Kemudian untuk potongan BB, dari ujung sebelah kiri dan juga ujung sebelah kanan, yang memotong dan menghasilkan tampilan menghadap ke depan, yaitu ruang kreatif, kemudian ruang menonton, dan juga 4 kamar, dan juga sedikit dari ruang tamu. Kemudian untuk potongan dari ruang makan dan juga ruang menonton, seperti ini. Potongan BB-nya. Kemudian selanjutnya untuk potongan ruang tamu, potongan seperti ini. Kemudian potongan BB-nya. Selanjutnya kamar tidur. Potongan AA seperti ini. Dan juga potongan BB-nya seperti ini. Selanjutnya detail arsitektur. Nah, ini untuk arsitektur bagian A, yaitu di bagian sebelah atap ya. Bagian atap ini ada aluminium foil, ada sink, ada beton, ada gypsum, hulu, kemudian juga hulu lagi. Hulunya ini berukuran 2x4, jadi tebalnya 2x4 cm. Kemudian untuk plafonnya, untuk detailnya seperti ini, yaitu penggantung, bisa kayu, berukuran 5 atau 7. Kemudian bagi anak, kemudian kakis, kemudian list plafon, bagi induk, spesi IPC, PC, ukuran 5 PS, dan juga pada bagian tengahnya ada batu bata. Tak lupa di bagian bawah sendiri terdapat gypsum board dengan tebal 9 mm. Nah, untuk kemudian ada detail lantai sendiri. Detail lantai ini detail lantai dari ruang tidur dan juga kamar mandi. Nah, untuk kamar tidur sendiri menggunakan Zebrano Virginia Wak berukuran 120 x 20 cm. Kemudian di bawahnya ada rapat beton. Kemudian ada pasir uruk yang tingginya 10 cm. Kemudian ada tanah uruk juga pada bawah. Kemudian bergeser ke samping pada kamar mandi menggunakan keramik Sabrina berukuran 40 x 40 cm. Kemudian di bawahnya ada rapat beton di 7 cm, kemudian ada pasir uruk dan sama 10, kemudian ada tanah uruk.
Nah, ini untuk detail pondasi, slope, dan kolom. Kita bisa lihat bagian kanan ada sengkang, kemudian di bawahnya ada slope, kemudian paling bawah, pondasi paling bawah ada batu kali dan juga pasir huruf. Kita bergeser pada sebelah kiri, ada angker D berukuran 12 mm, kemudian di atasnya juga ada angker D berukuran yang sama juga. Nah, untuk tampak aksonometri, bangunannya seperti ini. Ini seharusnya ada pohon-pohon berada di sini, namun saya hapus agar terlihat bagian depannya. Selanjutnya, nah ini untuk tampak aksonometri interior. Ini konsep ruangan tidur 1. Setiap ruangan tidur terdapat kamar mandi. Untuk kamar mandinya desainnya sama. Kemudian bergeser ke sampingnya yaitu ada ruang makan, kemudian ada taman indoor, kemudian ada dapur, kemudian ada kamar mandi, kemudian ada kamar tidur 2, selanjutnya ada ruang kreativitas, dan juga bisa digunakan untuk menambah ilmu juga di sini. Kemudian ada ruang tamu untuk menyapa tamu dan juga mungkin bagi resepsionis juga di sini. Kemudian ada ruang menonton. Nah, menonton seperti ini senyaman mungkin. Nah, selanjutnya ini ada tampak depan dari rumah sosial belas asih. Kemudian tampak sampingnya seperti ini. Nah, ini untuk redesign ruang tamu rumah sosial belas asih seperti ini ya, menggunakan finishing wallpaper dinding dan juga pada dinding terdapat lukisan-lukisan dan juga di atasnya ada lampu sorot, namun ini kurang kelihatan ya. Jadi untuk pengambilan gambar ini pada siang hari, jadi untuk pada lampu sorot, terus lampu stripnya masih belum dinyalakan. Kemudian ada redesign kamar tidur. Nah, di bagian atas nih kamar tidur 1. Kemudian yang bawah ada kamar tidur 2. Kemudian selanjutnya ada redesign taman juga dapur rumah sosial belas asih. Yang bagian atas ini terdapat dapur, ada bagian samping taman untuk aksesnya melalui taman. Nah, melalui pintu ini masuk. Nah, kemudian di bawahnya ini ada taman. Sekalian untuk refreshing juga. Kemudian ada ruang makan rumah sosial belas asih, ada di sini seperti ini. Pada bagian atas terdapat lampu strip untuk menerangi berwarna kuning agar terasa hangat. Nah, pada ruang makan ini menggunakan furnitur yang sudah meredesain, jadi sudah merubah beberapa furnitur agar terlihat ergonomis dan juga tentunya tidak membahayakan bagi lansia. Contohnya sudut yang lancip ataupun bagaimana. Ini sudah ditimbulkan dan mereka lakukan seperti tekstur kayu asli. Kemudian ada redesign ruang menonton. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ruang menonton ini cukup luas karena pada bagian sampingnya itu juga ada jendela yang tinggi ya, karena dapat membuat ruangan ini terlihat lebih luas. Nah, ini ada ruang kreatif. Ini juga dapat digunakan untuk ruang belajar dan sebagainya berada di sini. Ini pada ruangan ini terdapat 2 kipas angin juga. Karena pada ruangan ini tidak ada ventilasi ataupun cahaya yang masuk pada ruangan ini. Jadi harus memiliki kipas dan juga ya cahaya yang cukup. Tapi tak perlu khawatir karena depannya ruang kreativitas ini juga ada taman indoor yang memiliki cahaya dari atas taman. Nah, sekian dari
Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.